Kelas 11 IPA. Hari ini masih kita belajar tentang program linear dalam bentuk soal cerita. Beberapa dari kamu sebenarnya di bagian pertama program linear, metode grafik untuk mencari nilai maksimum atau minimum pun masih ada yang belum kuasai. Nah, jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang soal cerita, kita masih akan membahas soal lagi sebagai latihan untuk menajamkan nalar kita ketika mengolah soal dalam bentuk cerita ke model matematikanya. Nah, perhatikan halaman 88. Saya minta semua buka bukunya karena nanti di layar kamu tidak akan melihat soal ini, tetapi akan saya sambil bacakan karena saya akan menulisnya di kertas putih. Nomor 33, seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Nah, perhatikan tablet pertama dia mengandung 2 jenis vitamin, 5 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Di tablet kedua juga mengandung 2 jenis vitamin, 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, karena mungkin dia ingin sehat atau mungkin karena saran dokter, anak itu wajib harus mengkonsumsi 20 unit vitamin A, 5 unit vitamin B dalam sehari. Terserah dia peroleh dari tablet dari tablet pertama atau tablet kedua. Kalau vitamin A dia konsumsi lebih kecil dari 20 unit, maka si anak tersebut bisa sakit. Demikian juga misalnya kalau dia mengkonsumsi vitamin B kurang dari 5 unit, maka mungkin dia tidak akan pulih. Nah, seperti itu. Nah, karena kondisi seperti ini, dia perhatikan bahwa tablet pertama baik tablet kedua yang mengandung vitamin A dan vitamin B harganya masing-masing 4.000 untuk tablet pertama, 8.000 untuk tablet kedua per butirnya. Nah, sekarang kita akan membuat modelnya dan menyelesaikannya. Tetap buka bukunya, saya akan buat coret-coretannya. Yang kita kerjakan sekarang ada di bagian kendala dulu, di bagian syarat-syaratnya itu saya buat di sini di bagian kendala, boleh pakai tabel, boleh tidak ya. Nah, kemudian si anak tersebut punya keterbatasan, artinya dia harus mengkonsumsi obat paling sedikit 20 unit. Nah, vitamin A maksud saya. Berarti di sini kita buat vitamin A, di sini vitamin B. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian vitamin A dan vitamin B ini diperoleh dari tablet pertama dan tablet kedua. Oke. Tablet pertama mengandung vitamin A 5 unit. Ini kita nanti misalkan X, ini yang Y. Jadi yang dimisalkan X di sini adalah tablet pertama, tablet kedua yang Y, bukan vitamin A dan vitamin B yang menjadi X dan Y-nya. Hati-hati waktu membuat model. Bagaimana caranya Pak supaya kita tahu yang mana X dan Y? Seperti itu. Nah, kamu lihat di soal apa yang terbatas. Yang terbatas si anak tersebut harus memerlukan 20 unit paling sedikit. Oke, berarti di sini ada batasan, saya buat istilah batasan lah. Vitamin A dia harus konsumsi per hari paling sedikit 20 unit. Vitamin B dia harus konsumsi paling sedikit berapa di situ? 5 unit ya. Oke, 5 unit. Nah, makanya di sini bagian yang baris seperti ini itu tempat di mana kita membuat batasannya atau ketersediaannya atau yang seharusnya. Oke. Nah, kemudian tablet pertama mengandung vitamin A sebanyak 5 unit. Oke, di tablet pertama vitamin A 5 unit, vitamin B ada 3 unit. Di tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A, kemudian mengandung 1 unit vitamin B. Nah,
Jadi si anak akan nanti meminimalkan biaya, tetap terpenuhi vitamin A dan vitamin B untuk dia konsumsi, tetapi dia berharap biaya yang dia keluarkan akan sekecil-kecilnya. Nah, itu yang mau kita kerjakan sekarang ini. Oke, nah sekarang kita akan rapikan modelnya. Jadi modelnya seperti ini. Saya tulis di kendala dulu. Berarti 5x tambah 10y harus lebih besar sama dengan 20. Oke, artinya ini apa? 5 unit vitamin A dari tablet pertama, dari masing-masing tablet pertama, tambah 10 unit vitamin B dari masing-masing tablet kedua, itu harus lebih besar sama dengan 20 nanti ya. Jadi nanti kita berpikir berapa buah tablet pertama yang harus dia beli, berapa buah tablet kedua yang harus dia beli supaya terpenuhi vitamin A, tetapi dengan biaya yang kecil. Nah, kemudian kendala yang kedua, ikuti aja polanya, 3x tambah 1y besar sama dengan 5. Tentunya kendala ketiganya baik X baik Y harus besar sama dengan 0. Kalau begitu ya. Karena tentu dia harus beli itu tabletnya supaya dia tetap bisa mengkonsumsinya, terpenuhi vitamin A dan vitamin B. Nah, kemudian lihat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah minimumkan biaya. Biayanya kita simbolkan Z. Nah, harga tablet pertama di soal adalah 4.000 per butir tablet pertama. 4.000x tambah tablet kedua 8.000y. Nah, inilah model matematikanya atau model program linearnya. Kalau modelnya sudah seperti ini, saya pikir anak kelas 11 IPA sudah bisa mengerjakannya, menyelesaikannya dengan metode grafik. Yang pertama, apa yang kita lakukan di metode grafik? Kita gambar bagian apa? Bagian kendala. Mari kita gambar. Baik, kendala yang pertama 5x tambah 10y sama dengan 20. Di sini saya buat ya supaya kelihatan. Ambil x0, maka ini x0, y sama dengan 20 per 10, 2. Sehingga titik yang akan kita gambar 0,2. Gantian ambil y yang 0. X nya berapa? 20 per 5, 4. Berarti yang kita gambar x, y 4,0. Kemudian nanti aja kita gambar dulu supaya kelihatan nanti. Ini yang kedua, garis kedua x sama dengan 0, y sama dengan x0, y sama dengan 5. Berarti yang kita gambar titik 0,5. Satu lagi, y sama dengan 0, ini y0, x sama dengan 5 per 3. Berarti yang kita gambar 5 per 3,0. Oke, saya akan pindahkan titik-titik ini ke salib sumbu. Yang pertama 02 dan 40. Oke, 02, ini yang kedua, ini yang keempat. Oke, kita tarik garis melalui kedua titik tersebut. Oke, ini gambarnya. Inilah gambar 5x tambah 10y sama dengan 20. 5x tambah 10y sama dengan 20. Baik, yang kedua 05 dengan 5 per 3, 0. 0, 5, ini 05. 5 per 3, 0. 5 per 3, 0 tadi ya, berarti 1 koma. Di sini 5 per 3. Baik, mari kita tarik garisnya. Inilah garis 3x tambah y sama dengan 5. Baik,
ini kuadran pertama, berarti nanti areanya di sini. Kemudian kita lihat tanda ketidaksamaan lebih besar dari 20. Ini garisnya tadi lebih besar dari 20, arsirnya ke kanan atas ya. Kalau enggak uji titik 0,0. Waktu mengarsir saya pikir kamu sudah mengerti lah. Berarti arsirannya yang ini. Kemudian garis kedua juga besar sama dengan 5, arsirannya ke atas. Ini garis kedua, arsirannya ke kanan. Ini juga ke kanan, ini. Nah, karena di kuadran pertama berarti tidak ikut lagi area ini. Yang kedua, baik garis ini dan garis ini ketemunya di sini. Di daerah yang saya arsir warna merah ini. Ini semua. Ya, inilah himpunan penyelesaiannya. Ini himpunan penyelesaiannya, begitu ya. Nah, berarti kita harus cari apa? Titik pojoknya. Titik pojoknya yang mana saja? 1, 2, 3. Itu titik pojoknya. Nah, artinya titik-titik pada pojok daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, titik-titik pada pojok daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kita cari dulu titik potongnya ini titik potong yang ini ya. Kita cari dulu, saya buat di sini aja karena kita butuh nama titik ini. Berarti perpotongan antara kedua garis tadi, baik ini ya. Baik, saya mau persamaan pertama bagi 5. Persamaan pertama bagi 5. Oke, persamaan pertama dibagi 5 menjadi X tambah 2Y sama dengan 20. Tetapi persamaan kedua saya mau kali 2. Supaya Y-nya yang habis nanti kali 2 ini berarti 6X. Saya tulis di atas saja boleh. 6X tambah 2Y, begitu ya. Sama dengan kali berapa tadi? Kali 2, 2 kali 5, 10. Benar ya? Oke, sebentar. Oke, maaf tadi ini belum saya bagi 5 ya. 20 bagi 5, 4. Ini 4. Oke, nanti kalau ada keliru-keliru hitung, kamu langsung beritahu ke Pak Barto ya, supaya kita langsung share ke teman-temannya. Baik, ini persamaan pertama tadi bagi 5, persamaan kedua kali 2. Eliminasi waktu SMP ya. Operasi yang kita gunakan adalah operasi kurang. 6X kurang X adalah 5X, 2Y kurang 2Y sama dengan 0, 10 kurang 4 adalah 6. X sama dengan 6/5. Nah, kita cari ke Y-nya, substitusi ke sini aja. 6/5 tambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 kurang 6/5. 2Y sama dengan 5 kali 4, 20. 20 kurang 4 adalah 14. 20 kurang 6 saya 14/5. Sama-sama bagi 2, ini jadi 7. Jadi titik potongnya ini adalah X-nya 6/5, Y-nya 7/5. Baik, sehingga ada 3 daerah, maksud saya titik pojoknya. Yang pertama, Z yang pertama adalah Z 4,0. Z yang kedua adalah 0,5. Nah, Z yang ketiga adalah 6/5, 7/5. Nah, tetapi perhatikan, dari 3 titik pojok ini tidak usah uji. Jadi kenapa ini tidak usah diuji? Tergantung soalnya ya, tergantung penyelesaiannya. Karena tidak mungkin kita membeli tablet 6/5 bagian. Saya beli tablet 6/5 biji lah, kan nggak mungkin. Atau saya beli tablet 7/5 biji lah. Mana ada apotik yang akan melayaninya. Jadi makanya ini jadinya tidak kita akan uji. Yang kita uji adalah 40 dan 0,5 ke fungsi tujuan ini.
4.000X tambah 8.000Y. Nah, kita substitusi 4.000X tambah 8.000 kali 0. Hasilnya 16.000. Satu lagi 4.000 kali 0 tambah 8.000 kali 5. Hasilnya 40.000. Yang mana paling kecil? Karena tujuannya tadi meminimumkan, paling kecil 16.000. Artinya apa? Supaya terpenuhi vitamin dalam tubuhnya, dia harus mengkonsumsi tablet pertama saja. Dia beli 4 saja tablet pertama sebanyak 16.000. Dari tablet pertama kan akan terpenuhi tetap vitamin A dan vitamin B-nya. Jadi tetapi yang paling enak di sana apa? Biayanya tetap kecil. Kenapa bisa begitu? Perhatikan, tablet akan mengandung 5 vitamin A dan 10 vitamin vitamin B. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat logikanya, tablet pertama mengandung 5 vitamin A dan 3 vitamin B maksud saya tadi. Salah di komunikasi sebelumnya ya. Baik. Nah, kemudian kan dia harus terpenuhi 20 vitamin A dan 5 vitamin E. Dia harus terpenuhi 20 vitamin A dan 5 vitamin B. Tapi kalau dia beli 4 vitamin A, berarti 5 kali 4, 20 terpenuhi. Kemudian dia dari vitamin A kan mengandung vitamin B ada 3 biji. Nah, kemudian 3 kali 4, 12. Padahal dia hanya butuh 5 vitamin B. Sudah lebih dari cukup. Nah, tapi dia sudah menghemat banyak uang karena dia hanya mengeluarkan uang 16.000. Baik, demikian penjelasan kali ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.